Sebab kita lebih fokus kepada agenda kita, kita lebih fokus kepada kesibukan kita, lebih fokus kepada diri kita sendiri, lebih fokus kepada kesusahan dan kesedihan kita. Kita secara sengaja Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari Ratapan pasal 3 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Kita merenungkan sebuah tema mengalami kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan merupakan salah satu dari sifat Tuhan. Kebaikannya sempurna, bersifat kekal. Tuhan baik dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kebaikannya tidak terbatas dan tidak berubah. Ia tidak pernah lebih baik dan juga tidak pernah kurang baik. Kebaikannya tidak sama seperti kebaikan manusia. Kebaikan Tuhan bersifat tetap, tidak terpengaruh oleh apapun. Sedangkan kebaikan manusia suka berubah dan mudah sekali dipengaruhi oleh sesuatu. Namun ketika dalam hidup ini Allah menyatakan kebaikannya secara khusus dalam bentuk yang baru, dalam bentuk yang unik, tidakkah kita akan segera mengatakan bahwa Allah itu baik, Allah itu sungguh baik? Misalnya di saat doa kita terjawab, kita katakan Allah baik. Ini sebuah ungkapan yang sangat wajar yang mengakui akan kebaikan Allah di saat Allah menyatakan kebaikannya secara khusus di dalam hidup kita. Namun bukan berarti ketika doa kita tidak terjawab, Tuhan tidak baik. Bukan berarti di saat kita tidak menyadari kebaikan Allah yang berlimpah di dalam hidup kita, kita berkata Allah sudah berubah, Allah sudah tidak baik. Tidak. Sekali lagi, Tuhan itu baik. Kebaikannya tidak berubah dan kebaikannya sempurna. Bahkan di saat kita tidak menyadari kebaikannya sedikit pun, di saat kita tidak mengakui kebaikannya, hal itu pun tidak pernah mengganggu akan kebaikan Allah. Tidak pernah mengurangi dan juga tidak pernah menambahkan akan kebaikan Allah. Kebaikan Allah inilah yang mendorongnya untuk melimpahkan berkatnya di dalam hidup umatnya. Juga menyediakan pengampunan dosa, yaitu penebusan di dalam Yesus Kristus bagi setiap orang yang bertobat. Yesus sendiri mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang menerbitkan matahari bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar, yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan juga menurunkan hujan bagi orang yang fasik. Hanya saja kebaikan Allah akan sangat nyata dialami oleh mereka yang berharap kepada Tuhan dan bagi setiap jiwa yang mencari Dia. Mengapa Allah harus dicari? Karena meskipun Allah Maha Hadir di dalam setiap waktu dan tempat, seringkali kita tidak menyadari akan kehadirannya. Sebab kita lebih fokus kepada agenda kita, kita lebih fokus kepada kesibukan kita, lebih fokus kepada diri kita sendiri, lebih fokus kepada kesusahan dan kesedihan kita. Kita secara sengaja menyingkirkan Allah, bahkan menjauhkan Allah dari hidup kita. Dosa-dosa kita menjadi penghalang bagi kita untuk bersekutu dengannya. Maka carilah Tuhan, artinya kembalilah kepada Tuhan dalam relasi yang hidup setiap saat dan waktu, dari waktu ke waktu. Maka kebaikan Allah yang sempurna ini akan nyata dialami oleh sepenuhnya. Oleh sebab itu, selamat mencari Allah dan menemukannya setiap hari, serta menikmati kebaikannya di sepanjang hidup ini. Jikalau sudah mengalami kebaikan Allah, jangan lupa membagikan kebaikan Allah itu, agar Allah dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.